Anakku, sebelum kau lanjut menonton, aku ingin bertanya satu hal saja. Apakah hari ini kau benar-benar menjadi dirimu sendiri? Atau hanya sedang memainkan peran agar terlihat baik di mata orang lain? Tenang, aku tidak datang untuk menghakimi. Aku hanya ingin menemanimu duduk sebentar. Karena ada banyak orang yang terlihat kuat di luar, tapi diam-diam lelah di dalam. Di tempat ini, kita tidak membicarakan kesaktian. Kita tidak mengejar pujian. Kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar. Di sini, kita belajar pulang. Pulang ke rasa yang jernih. Pulang ke nafas yang sadar. Pulang ke diri yang mungkin sudah lama kau tinggalkan. Jika hatimu sedang mencari ketenangan yang tidak ramai, maka duduklah. Dan biarkan kata-kata ini berjalan pelan bersamamu. Karena malam ini, kita tidak akan belajar menjadi siapa-siapa. Kita hanya akan belajar menjadi diri sendiri. Anakku, mendekatlah sedikit. Tidak perlu bicara dulu. Aku ingin kau benar-benar mendengar. Bukan dengan telinga, tapi dengan bagian terdalam dari dirimu. Aku tahu akhir-akhir ini ada sesuatu yang terasa berat. Meski tak selalu bisa kau jelaskan. Kau tetap tersenyum, tetap menjalankan peranmu, tetap terlihat kuat di hadapan banyak orang. Namun ketika malam tiba dan semuanya sunyi, ada ruang kosong yang terasa menggema di dalam dada. Kau mungkin menyebutnya lelah. Tapi ini bukan sekadar lelah tubuh. Ini adalah lelah karena terlalu lama menjadi versi yang diharapkan orang lain, bukan versi yang lahir dari kejujuran batinmu sendiri. Kau hidup di dunia yang sibuk memberi penilaian. Sejak kecil kau diajari menjadi baik menurut ukuran luar, menjadi berhasil menurut standar yang terus berubah, menjadi cukup menurut pandangan orang lain. Tanpa sadar, kau belajar menyembunyikan sisi-sisi dirimu yang dianggap tidak pantas. Kau menahan tangis agar terlihat tegar. Kau menahan marah agar dianggap sabar. Kau menahan mimpi karena takut disebut tidak realistis. Sedikit demi sedikit, kau membentuk dirimu seperti tanah liat yang ditekan dari segala arah. Sampai akhirnya kau sendiri lupa bentuk aslimu seperti apa. Ilmu Jawa tidak datang untuk menambahkan beban baru di pundakmu. Ia tidak memaksamu menjadi orang suci, tidak pula menjanjikan kesaktian. Ia hanya berbisik pelan, mengajakmu berhenti sejenak dari kejaran dunia. Ia mengingatkan bahwa sebelum semua peran itu melekat padamu, kau adalah jiwa yang utuh. Ada rasa yang jernih di dalam dirimu, rasa yang dulu begitu peka, begitu jujur, sebelum tertutup oleh ambisi dan ketakutan. Ilmu ini mengajarkan bahwa kehilangan arah seringkali bukan karena jalan di depan kabur, melainkan karena kita terlalu jauh meninggalkan suara hati sendiri. Coba kau rasakan dengan jujur, kapan terakhir kali kau mengambil keputusan bukan karena takut mengecewakan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat lebih dari orang lain, melainkan murni karena itu yang benar menurut batinmu? Pertanyaan itu mungkin membuatmu gelisah. Tapi kegelisahan adalah tanda bahwa ada bagian dari dirimu yang masih hidup dan ingin didengar. Selama ini kau terlalu sibuk menjawab tuntutan luar, sampai lupa bertanya pada dirimu sendiri. Apakah aku bahagia dengan jalan ini, atau hanya bertahan karena takut memulai ulang? Maka di awal perjalanan ini, aku tidak akan menyuruhmu berubah. Aku hanya mengajakmu jujur. Duduklah dalam diam. Akui pada dirimu bahwa kau lelah. Akui bahwa ada bagian dari dirimu yang ingin pulang, meski kau belum tahu kemana. Karena jati diri tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tertimbun oleh suara-suara yang bukan milikmu. Dan ketika kau berani mengakui kelelahanmu tanpa menyalahkan siapapun, disitulah pintu pertama terbuka. Bukan pintu menuju dunia baru, tetapi pintu menuju dirimu sendiri. Sekarang dengarkan baik-baik. Perjalanan ini akan membawamu pada sesuatu yang mungkin selama ini kau hindari. Melihat dirimu sendiri tanpa pembelaan. Selama ini kau terbiasa menjelaskan dirimu kepada orang lain. Kau punya alasan untuk setiap keputusan, pembenaran untuk setiap kesalahan, dan cerita untuk setiap kegagalan. Tapi pernahkah kau duduk sendirian dan berkata, "Ini aku, dengan segala kurang dan lebihku," tanpa perlu membungkusnya agar tampak lebih baik? Mengenal diri bukan tentang membanggakan kelebihan, juga bukan tentang meratapi kekurangan. Ia adalah keberanian untuk melihat keseluruhan dirimu dengan jernih. Ilmu Jawa mengajarkan tentang eling lan waspada.
Eling berarti sadar sepenuhnya bahwa dalam dirimu ada cahaya dan ada bayangan. Waspada berarti tidak membiarkan bayangan itu menguasai langkahmu. Banyak orang tersesat bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka tidak sadar pada dorongan batinnya sendiri. Rasa iri disangka semangat, ambisi disangka tujuan mulia, ego disangka harga diri. Jika kau tidak jujur pada gerak batinmu, kau akan terus berjalan jauh, tapi tidak pernah benar-benar sampai. Cobalah mulai memperhatikan dirimu ketika kau marah. Apa yang sebenarnya terluka? Cobalah kau amati ketika kau kecewa. Harapan mana yang kau gantungkan terlalu tinggi? Disitulah pelajaran tersembunyi. Setiap emosi adalah cermin. Ia tidak datang untuk menghukummu, tetapi untuk menunjukkan bagian dirimu yang belum kau pahami. Jika kau berani menatap cermin itu tanpa menyalahkan siapapun, kau akan mulai mengerti bahwa musuh terbesarmu seringkali bukan orang lain, melainkan ketidaksadaranmu sendiri. Selama ini kau mungkin lebih sibuk menilai dunia daripada menilai dirimu. Kau cepat melihat kesalahan orang lain, tapi lambat melihat kekeliruan sendiri. Padahal perjalanan kembali ke jati diri selalu dimulai dari dalam. Ketika kau belajar mengakui kesalahan tanpa merasa hina, dan mengakui kebaikan tanpa merasa sombong, disitulah keseimbangan tumbuh. Kau tidak lagi rapuh oleh kritik, tidak pula mabuk oleh pujian. Kau berdiri di tengah, tenang, tidak mudah goyah. Anakku, mengenal diri memang tidak selalu menyenangkan. Kadang kau akan menemukan sisi yang membuatmu malu. Kadang kau menyadari bahwa selama ini kau menyakiti tanpa sadar. Tapi justru dari situlah kebijaksanaan lahir. Orang yang mengenal dirinya tidak mudah terombang-ambing oleh penilaian luar. Ia tahu siapa dirinya, tahu batasnya, dan tahu arah yang ingin dituju. Dan ketika kau mulai mengenal dirimu tanpa topeng, satu persatu lapisan palsu akan runtuh. Yang tersisa adalah dirimu yang asli, lebih sederhana, lebih jujur, dan jauh lebih kuat. Sekarang aku ingin kau belajar satu hal yang jarang diajarkan di dunia yang bising ini. Berani tinggal dalam sunyi. Bukan sekadar tidak berbicara, tetapi benar-benar diam dari keinginan untuk terus bereaksi. Sunyi sering membuat orang gelisah, karena di dalamnya tidak ada hiburan, tidak ada pelarian, tidak ada tepuk tangan. Yang ada hanya dirimu sendiri. Dan justru itulah sebabnya banyak orang menghindarinya. Mereka takut jika terlalu lama diam, mereka akan mendengar sesuatu yang selama ini sengaja mereka abaikan. Ketika kau duduk dalam keheningan, pelan-pelan suara batinmu akan muncul. Kadang bukan dalam bentuk kata, tetapi rasa. Rasa yang mengatakan bahwa ada jalan yang tidak sesuai dengan hatimu. Rasa yang mengingatkan bahwa kau terlalu keras pada dirimu sendiri. Rasa yang selama ini tertimbun oleh kesibukan dan keramaian. Ilmu Jawa menyebut laku menepi sebagai cara membersihkan cermin batin. Karena tanpa keheningan, cermin itu akan terus berdebu oleh emosi dan ambisi yang tak terurai. Jangan kaget jika dalam sunyi kau justru bertemu kegelisahan. Itu wajar. Sunyi seperti ruang kosong yang memantulkan semua yang kau sembunyikan. Kenangan lama bisa muncul. Penyesalan bisa terasa lebih nyata. Tapi jangan lari. Duduklah bersama semuanya. Terima bahwa itu bagian dari perjalananmu. Tidak ada manusia yang tanpa salah. Tidak ada jiwa yang tidak pernah tergelincir. Yang membedakan hanyalah keberanian untuk menghadapi dan membersihkan. Semakin sering kau berdamai dengan sunyi, semakin kau mengenali irama hidupmu sendiri. Kau tidak lagi terburu-buru merespons setiap hal. Kau belajar memilih mana yang perlu ditanggapi dan mana yang cukup dilepaskan. Kau tidak mudah terpancing. Karena kau sudah mengenal pusat tenang dalam dirimu. Dari sanalah keputusan yang lebih jernih lahir. Bukan keputusan yang lahir dari panik, bukan pula dari ego, tetapi dari kesadaran yang matang. Anakku, jangan remehkan kekuatan diam. Dalam diam, kau tidak sedang kehilangan waktu. Kau sedang menata ulang dirimu. Dalam sunyi, kau tidak sedang menyendiri dari dunia. Kau sedang menyambung kembali hubungan dengan jiwamu sendiri. Dan ketika hubungan itu pulih, kau tidak lagi merasa asing pada dirimu. Kau tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Karena suara yang memandumu bukan lagi kebisingan luar, melainkan keheningan yang jernih dari dalam. Sekarang, sebelum kau melangkah lebih jauh,
Mari kita kembali pada sesuatu yang paling dekat namun sering kau abaikan. Nafasmu sendiri. Tarik perlahan, dan hembuskan dengan sadar. Jangan terburu-buru. Nafas adalah sahabat yang paling setia. Ia menemanimu sejak lahir tanpa pernah meminta pengakuan. Namun anehnya, justru yang paling dekat itulah yang paling jarang kau sadari. Kau sibuk mencari ketenangan keluar, padahal pintu masuknya ada di dalam dirimu, mengalir melalui setiap tarikan dan hembusan nafas. Perhatikan bagaimana nafasmu berubah ketika kau cemas. Ia menjadi pendek dan tergesa. Saat kau marah, ia terasa panas dan berat. Saat kau damai, ia lembut dan panjang. Nafas tidak pernah berbohong. Ia mencerminkan keadaan batinmu dengan jujur. Dalam ajaran lama, menjaga nafas berarti menjaga kesadaran. Ketika kau mampu mengatur nafas, kau sedang belajar mengatur dirimu sendiri. Bukan menekan emosi, tetapi menenangkannya dengan kelembutan. Ilmu Jawa memandang nafas sebagai titipan hidup. Setiap tarikan adalah anugerah. Setiap hembusan adalah pengembalian. Jika kau hidup tanpa kesadaran pada nafasmu, kau seperti berjalan dalam gelap tanpa lentera. Tapi ketika kau mulai menyadarinya, hidup terasa lebih utuh. Kau tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh reaksi. Ada jeda kecil antara peristiwa dan tanggapanmu. Dan dalam jeda itulah kebijaksanaan tumbuh. Cobalah suatu hari duduk tanpa melakukan apapun selain merasakan aliran nafasmu. Tidak perlu mantra, tidak perlu ritual yang rumit. Hanya duduk dan sadar. Awalnya pikiranmu akan berlarian kemana-mana. Itu wajar. Jangan dilawan, cukup kembalikan perhatianmu pada nafas. Sedikit demi sedikit, kau akan merasakan ruang di dalam dirimu yang lebih lapang. Ruang itu adalah tempat jati dirimu bernaung. Anakku, jika suatu saat hidup terasa terlalu berat, jangan langsung mencari jawaban di luar. Kembalilah pada nafasmu. Di sanalah pintu pulang selalu terbuka. Nafas mengajarkanmu bahwa hidup berjalan dalam ritme, bukan dalam paksaan. Ia mengingatkan bahwa segala sesuatu datang dan pergi. Dan ketika kau selaras dengan ritme itu, kau tidak lagi merasa tercerai dari dirimu sendiri. Kau sedang pulang, pelan, tenang, dan utuh. Anakku, ada satu hal yang sering membuat manusia jauh dari jati dirinya, yaitu membawa terlalu banyak beban yang sebenarnya bukan miliknya. Kau memikul harapan orang lain seolah itu kewajiban mutlak. Kau menyimpan kata-kata yang melukai, lalu menjadikannya identitas. Kau menggenggam standar hidup yang bukan lahir dari hatimu, tetapi dari perbandingan yang tiada habisnya. Tanpa sadar, pundak batinmu membungkuk, bukan karena tak kuat, tetapi karena terlalu lama menahan yang tidak seharusnya kau bawa. Ilmu Jawa mengajarkan tentang nerima ing pandum, namun banyak yang keliru memahaminya. Nerima bukan berarti menyerah tanpa usaha. Nerima adalah menerima bagian hidup dengan kesadaran penuh, tanpa iri pada jalan orang lain. Kau boleh berjuang, kau boleh bercita-cita tinggi, tetapi jangan sampai kau kehilangan dirimu demi memenuhi bayangan yang bukan panggilan batinmu. Jika sesuatu membuatmu terus merasa kecil dan terpaksa, mungkin itu bukan jalan yang dititipkan untukmu. Melepaskan bukan tanda kelemahan. Justru seringkali itu adalah bentuk kekuatan tertinggi. Dibutuhkan keberanian untuk berkata, ini bukan untukku. Dibutuhkan keteguhan untuk berhenti mengejar sesuatu yang sejak awal tidak selaras dengan jiwamu. Banyak orang bertahan bukan karena bahagia, tetapi karena takut memulai kembali. Padahal hidup bukan perlombaan yang harus dimenangkan dengan cara apapun. Ia adalah perjalanan yang harus dijalani dengan kejujuran pada diri sendiri. Cobalah kau periksa satu persatu beban di hatimu. Apakah itu benar-benar tanggung jawabmu? Atau hanya rasa takut kehilangan penerimaan? Apakah itu benar-benar impianmu? Atau sekadar keinginan agar dianggap berhasil? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin membuatmu tidak nyaman. Tapi ketidaknyamanan itu adalah tanda bahwa ada lapisan palsu yang mulai retak. Dan ketika lapisan itu runtuh, kau akan merasakan ruang yang lebih lapang di dalam dirimu. Anakku, hidup akan terasa jauh lebih ringan ketika kau hanya membawa yang memang menjadi bagianmu. Ketika kau berhenti memaksa diri menjadi seperti orang lain, kau memberi kesempatan pada jati dirimu untuk tumbuh. Kau tidak lagi berjalan dengan langkah terpaksa, melainkan dengan keyakinan yang tenang.
Dan disitulah kau mulai mengerti bahwa kembali pada diri sendiri bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan berani melepaskan semua yang bukan dirimu. Anakku, setelah kau mulai melepaskan beban yang bukan milikmu, ada satu sikap yang harus kau jaga agar langkahmu tetap lurus. Rendah hati. Dunia hari ini gemar meninggikan suara, meninggikan pencapaian, meninggikan citra. Banyak orang berlomba terlihat paling tahu, paling benar, paling suci. Tapi ilmu Jawa justru mengajarkan kebalikan. Semakin tinggi pohon, semakin ia merunduk. Bukan karena lemah, tetapi karena sadar bahwa angin bisa datang kapan saja. Rendah hati bukan berarti merendahkan diri. Ia bukan merasa tidak berharga. Rendah hati adalah kesadaran bahwa semua yang kau miliki hanyalah titipan. Kepandaianmu bisa tumpul jika kau lengah. Kesehatanmu bisa rapuh jika kau lalai. Pujian bisa berubah menjadi celaan jika kau terbuai. Ketika kau menyadari bahwa hidup ini bukan sepenuhnya dalam genggamanmu, kau akan berjalan dengan lebih hati-hati, lebih halus, dan lebih bijaksana. Kesombongan sering datang tanpa kau sadari. Ia bisa menyelinap lewat rasa paling benar, lewat keinginan selalu didengar, lewat kebiasaan meremehkan yang berbeda pandangan. Saat itu terjadi, jati dirimu mulai tertutup lagi oleh ego. Kau mungkin terlihat kuat di luar, tetapi batinmu menjadi kaku. Orang yang kaku mudah patah, sedangkan orang yang rendah hati lentur menghadapi perubahan. Ilmu Jawa memuliakan laku andap asor, merendahkan diri dalam sikap, meninggikan orang lain dalam penghormatan. Bukan untuk mencari pujian, tetapi untuk menjaga kebersihan hati. Ketika kau tidak sibuk meninggikan diri, kau punya ruang untuk belajar. Kau lebih mudah menerima kritik tanpa merasa dihina. Kau lebih tenang melihat keberhasilan orang lain tanpa merasa terancam. Anakku, ingatlah, cahaya dalam dirimu tidak perlu diumumkan agar bersinar. Justru ketika kau terlalu ingin diakui, cahaya itu meredup oleh bayangan ego. Rendah hati adalah penjaga agar cahaya itu tetap jernih. Dan ketika kau berjalan dengan sikap ini, kau tidak hanya kembali pada jati dirimu, tetapi juga menjadi pribadi yang menenangkan bagi siapapun yang berada di dekatmu. Anakku, ada satu hal yang sering kau abaikan karena dunia lebih memuja pikiran daripada rasa. Kau diajari untuk cepat berpikir, cepat menilai, cepat mengambil keputusan. Namun jarang sekali kau diajak untuk mengolah rasa. Padahal dalam laku Jawa, rasa adalah pusat kendali yang paling halus. Ia bukan sekadar perasaan yang mudah berubah, tetapi kepekaan batin yang membimbing langkah dengan tenang. Rasa yang tidak diolah akan mudah terseret arus. Kau jadi cepat tersinggung, mudah curiga, gampang iri, dan sering merasa kurang. Semua itu bukan karena kau buruk, tetapi karena rasamu belum ditata. Ibarat air, jika ia keruh dan terus diguncang, kau tak akan bisa melihat dasar kolamnya. Tapi jika ia dibiarkan tenang, kejernihannya akan muncul dengan sendirinya. Begitu pula batinmu. Mengolah rasa berarti belajar menunda reaksi. Ketika ada yang melukaimu, jangan langsung membalas. Ketika ada yang memujimu, jangan langsung melambung. Duduklah sebentar di dalam dirimu. Tanyakan dengan jujur, apa yang sebenarnya terjadi di hatiku? Dengan cara itu, kau tidak lagi menjadi budak emosi. Kau menjadi tuan atas dirimu sendiri. Ilmu Jawa mengenal kehalusan budi. Budi yang halus lahir dari rasa yang terjaga. Orang yang rasanya terlatih tidak mudah terpancing oleh provokasi, tidak mudah tergoda oleh gemerlap dunia. Ia peka, tetapi tidak rapuh. Ia lembut, tetapi tidak lemah. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan ketenangan seperti itu tidak bisa dibeli, hanya bisa dilatih. Anakku, ketika rasamu bersih, kau akan lebih mudah mendengar suara jati dirimu. Kau tidak lagi bingung memilih jalan, karena hatimu sudah terlatih membedakan mana yang selaras dan mana yang memaksa. Dunia boleh tetap gaduh, tetapi di dalam dirimu ada keteduhan yang tak mudah digoyahkan. Dan dari keteduhan itulah, kau berjalan sebagai dirimu sendiri, tidak terburu, tidak terseret, tetapi mantap dan utuh. Anakku, setelah kau mulai menata rasa, jangan berhenti pada pemahaman saja. Banyak orang merasa sudah mengerti, lalu mengira perjalanan selesai.
Padahal memahami tanpa menjalani hanya akan membuatmu pandai berbicara, tetapi kosong dalam tindakan. Ilmu Jawa tidak pernah berhenti pada wacana. Ia hidup dalam laku. Dalam hal-hal kecil yang mungkin tidak dilihat siapapun, tetapi terasa jelas oleh batinmu sendiri. Laku bukan sesuatu yang besar dan mencolok. Ia justru tersembunyi dalam kebiasaan sehari-hari. Bangun sedikit lebih awal untuk menenangkan diri sebelum dunia ramai. Menjaga ucapan agar tidak melukai. Mengurangi keluhan meski keadaan tidak selalu mudah. Menahan diri dari membalas ketika ego ingin menang. Semua itu tampak sederhana. Tetapi disitulah kekuatan ditempa. Karakter tidak dibentuk dalam satu peristiwa besar, melainkan dalam pengulangan kecil yang konsisten. Seringkali kau ingin perubahan yang cepat. Kau ingin batin yang langsung tenang, hidup yang langsung selaras. Namun alam tidak bekerja seperti itu. Pohon tidak tumbuh dalam satu malam. Air yang menetes perlahan justru mampu melubangi batu. Begitu pula dirimu. Setiap laku yang kau jaga, sekecil apapun, sedang membentuk fondasi yang kokoh. Jangan remehkan proses yang sunyi. Ada kalanya kau akan merasa lelah menjalani laku. Ada hari ketika kau tergelincir kembali pada kebiasaan lama. Jangan menghukum dirimu berlebihan. Sadari, perbaiki, lalu lanjutkan. Konsistensi bukan berarti tidak pernah salah, tetapi selalu kembali pada niat awal. Dan setiap kali kau kembali dengan kesadaran, kau sedang memperkuat hubungan dengan jati dirimu. Anakku, pada akhirnya, jati diri tidak ditemukan dalam pencarian yang dramatis. Ia tumbuh dalam kedisiplinan yang tenang, dalam kesungguhan yang tidak perlu diumumkan. Ketika laku dan niatmu sejalan, hidupmu perlahan menjadi lebih jernih. Dan tanpa kau sadari, kau sudah berjalan jauh, bukan menjauh dari dunia, tetapi semakin dekat dengan dirimu sendiri. Anakku, setelah kau menata laku, akan tiba satu tahap di mana kau mulai merasakan perubahan yang halus. Bukan perubahan yang membuatmu berbeda di mata dunia, tetapi perubahan dalam cara kau memandang hidup. Dulu mungkin kau sering merasa hidup ini keras dan tidak adil. Kau merasa harus melawan arus agar tidak tenggelam. Namun perlahan kau mulai memahami bahwa tidak semua hal harus dilawan. Ada yang perlu diterima, ada yang perlu dilewati, dan ada yang cukup disadari tanpa diperbesar. Ilmu Jawa mengajarkan keseimbangan. Hidup ini bergerak seperti siang dan malam, pasang dan surut. Jika kau memaksakan semuanya sesuai keinginanmu, kau akan mudah kecewa. Tapi jika kau belajar membaca irama kehidupan, kau akan tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Selaras bukan berarti pasif. Selaras berarti peka terhadap waktu, terhadap situasi, terhadap tanda-tanda yang seringkali hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang. Ketika kau mulai selaras, kau tidak lagi mudah iri pada keberhasilan orang lain. Kau mengerti bahwa setiap orang punya garis waktunya sendiri. Kau tidak lagi terguncang oleh penolakan, karena kau sadar tidak semua pintu memang untukmu. Kau tidak lagi mabuk oleh pujian, karena kau tahu nilai dirimu tidak bergantung pada tepuk tangan. Ada kestabilan yang tumbuh dalam dirimu, tenang, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Orang yang selaras dengan kehidupan tidak sibuk membuktikan diri. Ia berjalan apa adanya, tetapi penuh kesadaran. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak melekat pada hasil secara berlebihan. Jika berhasil, ia bersyukur. Jika gagal, ia belajar. Hidup baginya bukan arena pertarungan ego, melainkan ruang pertumbuhan jiwa. Dan sikap seperti ini lahir dari perjalanan panjang mengenal diri. Anakku, ketika kau sudah sampai di titik ini, kau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan euforia, bukan kebanggaan, tetapi kedamaian yang sederhana. Kau tidak lagi merasa terpisah dari hidupmu sendiri. Apapun yang datang, kau hadapi dengan keseimbangan. Dan di sanalah kau mulai benar-benar pulang. Bukan ke tempat, tetapi ke keadaan batin yang utuh dan selaras. Anakku, pada akhirnya semua perjalanan ini tidak membawamu kemana-mana selain kembali ke dalam dirimu sendiri. Kau mungkin sempat mengira bahwa jati diri adalah sesuatu yang harus dicari jauh, harus dipelajari dari banyak kitab, harus dikejar dengan berbagai laku yang berat. Namun semakin kau berjalan,
Semakin kau sadar bahwa yang kau cari tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya tertutup oleh kebisingan, oleh ketakutan, oleh keinginan untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Pulang ke dalam diri bukan berarti menarik diri dari kehidupan. Justru sebaliknya, kau menjadi lebih hadir, lebih utuh saat berbicara, lebih sadar saat melangkah, lebih jernih saat mengambil keputusan. Kau tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, juga tidak terus cemas pada masa depan. Kau berdiri di saat ini, dengan kesadaran penuh bahwa inilah satu-satunya waktu yang benar-benar kau miliki. Akan ada hari ketika kau kembali goyah. Akan ada masa ketika emosi lama muncul lagi. Jangan mengira itu kegagalan. Perjalanan batin bukan garis lurus. Ia seperti ombak, naik dan turun. Yang terpenting bukan tidak pernah jatuh, tetapi selalu ingat jalan pulang. Dan jalan itu sudah kau kenali. Keheningan, nafas yang sadar, kerendahan hati, laku yang konsisten, rasa yang terjaga. Ilmu Jawa tidak menjanjikan hidup tanpa masalah. Ia hanya menuntunmu agar tidak kehilangan dirimu di tengah masalah. Ketika kau mengenal pusat tenang dalam dirimu, badai tidak lagi terasa menghancurkan. Ia hanya menjadi bagian dari perjalanan. Kau tidak lagi bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Tetapi mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari ini? Pertanyaan itu menandakan kedewasaan batinmu telah tumbuh. Anakku, jika suatu hari kau merasa bingung lagi, ingatlah semua yang telah kau pahami. Duduklah sebentar. Tarik nafasmu dengan sadar. Dengarkan rasamu. Rendakan hatamu. Jalani laku kesilmu. Karena jati diri bukan sesuatu yang diciptakan hari ini dan hilang esok hari. Ia adalah inti yang selalu ada. Dan selama kau mau kembali menyadarinya, kau tidak pernah benar-benar tersesat. Kau hanya sedang belajar pulang, lagi dan lagi, sampai akhirnya kau benar-benar tinggal dalam dirimu yang sejati. Anakku, jika dari semua yang kau dengar hari ini ada satu kalimat yang tinggal di hatimu, jangan buru-buru melupakannya, simpanlah, renungkan pelan-pelan. Perjalanan kembali ke jati diri tidak selesai saat video ini berakhir. Ia dimulai saat kau mematikan layar, lalu duduk sebentar dalam diam. Ingat, kau tidak perlu menjadi lebih hebat untuk berharga. Kau hanya perlu menjadi lebih jujur pada dirimu sendiri. Jika malam ini hatimu terasa sedikit lebih tenang, itu bukan karena kata-kataku. Itu karena jiwamu sedang mengingat dirinya sendiri. Rawat kesadaran itu, jaga nafasmu, haluskan rasamu, dan tetaplah rendah hati dalam setiap langkah. Kita akan bertemu lagi, bukan untuk mencari kesaktian, tetapi untuk terus belajar pulang. Sampai nanti, anakku, jangan jauh-jauh dari dirimu sendiri.